Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi kita di alur singkat cerita film. Seperti biasa aku akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, aku akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Alif, dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan tentang seorang anak muslim yang bersekolah di lingkungan non-muslim untuk menjadi dokter. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Seorang anak yang tinggal di sebuah pedesaan, yang mayoritas penduduknya beragama muslim, dan bersekolah di sekolah madrasah. Ia bernama Alif. Ia merupakan anak dari seorang pria yang bernama Reza. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, kemudian kakeknya yang mengalami kelumpuhan, serta kakak sepupunya yang bernama Syami, yang gemar menulis puisi. Kegiatan sehari-harinya hanya pergi ke madrasah untuk menghafal ayat suci Al-Quran. Bersama sahabat baiknya yang bernama Syakil, mereka selalu berbagi kisah dan bermain layangan bersama. Suatu hari, Reza menerima surat dari Pakistan, yang ternyata pengirimnya adalah kakaknya yang bernama Zahra. Surat tersebut ditujukan kepada ayahnya, untuk memberitahu bahwa dirinya akan menemui sang ayah yang sudah puluhan tahun tidak bertemu. Di dalam surat tersebut juga dituliskan bahwa ia tidak pernah mendapatkan balasan surat darinya, sehingga untuk mengobati kerinduannya, ia membalas suratnya sendiri dengan mengatasnamakan sang ayah. Namun di dalam surat tersebut Zahra tidak menuliskan surat untuk sang adik, sehingga Reza merasa sangat sedih. Beberapa hari kemudian Zahra tiba di India, dan disambut oleh Reza. Namun kedekatan tak terlihat oleh kakak adik tersebut. Sesampainya di rumah Zahra merasa sangat bahagia karena ia bertemu dengan sang ayah serta adik-adiknya. Tapi tidak dengan Reza. Ia bahkan tak menyapanya. Keesokan harinya Alif mengajak Syakil untuk salat Jumat bersama. Namun ia menolak, dengan alasan bahwa saudaranya bernama Jamal telah datang, dan ia akan diajak untuk mengelilingi kota bersama motornya. Kemudian Alif melihat Jamal yang sedang membereskan kamar dan buku-buku puisi. Melihat hal itu Alif menceritakan kepada Jamal tentang Sami yang pintar dalam menulis puisi. Sore hari Sami pergi ke rumah sakit untuk mencari Alif, dan bertemu dengan Jamal. Sami pun sangat marah kepada Alif karena menceritakan dirinya kepada saudaranya yang sakit saat itu. Saat bermain layangan Jamal melihat Sami sedang bersama Alif. Sami pun merasa sangat malu dan masuk ke dalam rumah. Tanpa disadari Jamal mulai menaruh hati kepada Sami. Begitu juga dengan Jamal. Semakin hari Jamal semakin penasaran terhadap Sami, dan semakin dekat. Hingga suatu hari mereka pun memutuskan untuk berlayar dengan kapal yang sama. Keesokan harinya, Reza tidak tahan dengan perilaku Zahra yang semakin lama membuatnya semakin bersalah. Karena semasa kecilnya di kota tersebut, terjadi kegaduhan dan membuat keluarganya menjadi berantakan. Dan saya hanya dapat menyelamatkan sang ayah. Begitu juga dengan orang tua Sami. Meninggal dunia dan hanya dapat menyelamatkan adik sepupunya itu. Kemudian teman ayahnya memberi saran untuk mengirim Zahra ke Pakistan, agar membuat dirinya tetap aman bersama sahabat temannya itu. Namun di Pakistan Zahra merasa tidak aman. Ia merasa di sana seperti berada di penjara bawah tanah, dan meminta Reza untuk mengembalikan ke negara asalnya. Reza menjelaskan kepada Zahra bahwa dirinya telah membalas suratnya, namun ia malah dikejar oleh polisi, dan mengancam akan memenjarakannya. Karena telah mengirim surat ke Pakistan, yang dianggap sebagai musuh. Karena hal itu Reza merasa ketakutan dan tidak dapat melakukan apapun untuk sang kakak. Melihat hal itu Reza memutuskan untuk membuat anak-anaknya tidak ingin merasa ketakutan di bawah paksaan, seperti yang dirasakan oleh Reza, dan harus mendapatkan kekuatan pengetahuan, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahwa pengetahuan memberi kekuatan untuk memahami manusia, membantu dalam memahami hukum di dunia serta merupakan jalan menuju agama. Melihat hal itu, sehingga Reza menginginkan Alif untuk menjadi seorang dokter.
untuk memenuhi keinginan sang kakak dan menebus kesalahannya. Reza pun memutuskan untuk memindahkan Alif sekolah. Sekolah tersebut mayoritas adalah umat Hindu. Walaupun di dalam hati kecilnya, Reza menginginkan Alif untuk menetap di madrasah, untuk menjadi hafiz Quran. Namun sekolah tersebut tidak menerima siswa pindahan dari madrasah. Mendengar hal itu, Reza memohon kepada kepala sekolah untuk menerima Alif. Dan akhirnya kepala sekolah pun memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Alif selama 3 bulan. Keesokan harinya, Alif datang ke sekolah barunya dengan memakai seragam baru. Hal itu membuat teman-teman yang merasa iri, karena seragam yang dikenakan Alif sangat bagus. Namun di sekolah barunya ia tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan, karena memakai bahasa Inggris. Melihat hal itu teman-temannya pun menertawai Alif. I said silence. Silence. Don't laugh. Keep silence. Tak hanya Alif yang mendapatkan tempat baru, Jamal pun dipercaya untuk mengurus madrasah agar anak didiknya menjadi hafiz Quran. Sementara di tempat lain, Reza mendatangi kantor polisi untuk membantu Reza yang dianggap sebagai orang Pakistan untuk menetap di India dengan syarat bahwa Reza harus membayar dan harus memalsukan kematian, sehingga dengan menggunakan peti mati palsu dikuburkan dekat rumahnya. Kemudian Reza pun menyanggupi hal itu. Sepulang sekolah, Alif menceritakan tentang sekolah barunya kepada Syakir. Akan tetapi Syakir menyuruh Alif untuk kembali ke madrasah setelah kepulangan Zahra ke Pakistan. Kemudian di sekolah, Alif mendapatkan perilaku bullying oleh gurunya karena berasal dari sekolah madrasah. Alif tidak mengerti tentang angka huruf. Dan kemudian guru mengatakan kepada Alif apa yang telah ia pelajari selama ini. Lalu Alif mengambil peci di dalam tasnya dan membacakan surat Al-Fatihah di depan gurunya. Melihat hal itu, gurunya semakin marah kepada Alif dan menyuruhnya untuk keluar dari kelas. Kemudian Alif menceritakannya kepada Sakil. Mendengar hal itu Sakil sangat marah dan ingin memberikan pelajaran kepada gurunya itu. Namun Alif menolak dan akan mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin kembali ke madrasah. Jika ayahnya tidak menyetujuinya, maka Syakir akan memberitahu Jamal untuk membantunya. Keesokan harinya guru melakukan protes kepada kepala sekolah tentang kebudayaan Alif. Sementara Alif mulai mendapatkan teman dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Sepulang sekolah Alif bertemu dengan Sakil dan mengejeknya untuk melihat kegiatan sekolahnya. Pada pagi harinya, sementara Reza berhasil membuat kuburan palsu milik Zahra dan mendatangi kantor polisi untuk memberikan sejumlah uang yang ia minta dan kasus pun berhasil ditutup. Keesokan harinya, di sekolah Alif kembali mendapatkan kekerasan oleh guru karena Alif salah membawa bendera India, yang malah membawa bendera madrasah. Namun guru menyebutkan bendera yang dibawa Alif adalah bendera Pakistan, yang berada di luar lingkungan sekolahnya. Melihat hal itu, kemudian Sakil berlari dan memberitahu Jamal, serta Reza. Setelah itu wali kelas bertemu kepala sekolah, dan ia mengatakan bahwa ia tidak bisa melanjutkan untuk menerima Alif di sekolahnya. Namun Reza meminta 1 kali kesempatan lagi untuk menerima Alif, bukan sebagai seorang muslim atau berasal dari sekolah madrasah, namun sebagai seorang anak yang membutuhkan pengetahuan. Mendengar hal itu, kepala sekolah memutuskan Alif untuk tetap melanjutkan di sekolahnya selama 1 bulan. Dengan adanya masalah tersebut membuat Jamal merasa kecewa dengan keluarga Reza, karenanya mempengaruhi siswa lain di madrasahnya. Hal ini juga berdampak dengan hubungannya bersama Jamal. Sementara Zahra sedang bersiap-siap untuk kembali ke Pakistan. Namun Jamal menjelaskan kepadanya bahwa Reza telah membicarakannya kepada polisi, sehingga ia tidak perlu kembali ke Pakistan. Selain kecewa dengan keluarga Reza, Jamal juga memutuskan untuk memberikan seluruh cintanya kepada Sang Maha Kuasa dan membatalkan hubungannya kepada Sami ke jenjang yang lebih serius. Pagi harinya Reza mendatangi madrasah dan bertemu dengan Jamal untuk membicarakan Alif agar kembali ke madrasah karena ia telah menghafal 21 juz dan akan menjadi hafiz. Namun Jamal menolak dan mengatakan bahwa ini adalah haknya untuk mendapatkan pengetahuan. Karena tidak percaya dengan keputusan Jamal,
Sami pun mendatanginya untuk mencari tahu kebenarannya. Namun Sami harus menerima dan merasa kecewa kepada Jamal, karena ia tetap memilih untuk mengabdikan diri kepada Allah seutuhnya. Pagi harinya, di sekolah guru mendapat surat dengan bahasa Urdu. Dia langsung menemui Alif dan menganggap bahwa ia adalah terorisme, dan mengancam untuk membunuh guru tersebut, serta akan meledakkan bom pada pagi harinya. Tak lama kemudian Zahra pun datang ke sekolah untuk menemui Alif. Ia sangat marah karena Alif mendapatkan perilaku yang tidak sewajarnya. Yang guru pun tidak mengerti tentang kehidupan Alif. Kemudian Zahra membacakan isi surat tersebut, yang mengatakan bahwa Alif terus memuji gurunya. Walaupun terus memukulinya, ia berjanji dia akan belajar dan akan menghafal pembelajaran bahasa Inggris seperti ia menghafal ayat suci Al-Quran. Dan ia juga menjelaskan bahwa guru meminta ia untuk membawa bendera madrasah. Surat tersebut ia tulis bersama Syakir, untuk mengatasi guru tersebut dengan mengatasnamakan Zahra. Mendengar hal itu, membuat guru menjadi sangat bersalah. Pagi harinya Jamal menemui Reza di kuburan, untuk membicarakan alasan memindahkan Alif ke sekolah. Kemudian Reza menjawab bahwa kenapa ia membiarkan Sami mencintainya. Karena Jamal adalah seorang penyair, dan seorang penyair mengerti manusia dan perasaan mereka lebih baik, serta mengerti baik dan buruknya. Namun sayangnya Jamal berubah menjadi Hafiz yang tidak mengerti maknanya. Mendengar hal itu Jamal merasa sangat marah dan mengancam bahwa Zahra akan pergi ke Pakistan, atau Alif akan kembali ke madrasah. Keesokan harinya, Zahra melihat seragam sekolah Alif, dan kemudian mencari Alif ke madrasah. Namun adiknya mencegahnya, karena jika Alif kembali ke sekolah maka Zahra akan kembali ke Pakistan. Namun ia tak menghiraukan hal tersebut, dan membawa Alif untuk pergi ke sekolah untuk menjadi dokter. Sesampainya di sekolah, Alif melihat Zahra dibawa oleh polisi untuk kembali ke Pakistan, karena visanya telah kadaluarsa. Melihat hal itu Alif dan semua orang merasa sedih dan terpukul, sambil menangis mengejar Zahra sepanjang jalan. Namun semua itu sia-sia. Ia pun berjanji akan mewujudkan cita-cita dan mimpinya itu. 15 tahun telah berlalu. Alif berhasil menjadi seorang dokter, dan selalu menunggu kedatangan Zahra ke India. Namun ternyata Zahra sudah meninggal dunia. Seperti itulah kisah tentang seorang anak muslim yang bersekolah di lingkungan non-muslim untuk menjadi dokter. Tak mudah menjadi orang hebat. Mental harus kuat menghadapi cobaan yang berat. Tekad harus bulat untuk mengejar mimpi yang tak terlihat. Tetap semangat sampai derajat terangkat. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Salam hormat.